Part 83. Keesokan harinya, Naira masih saja terus memikirkan kejadian kemarin di perusahaan Kenzo. Alexa, gumam Naira dengan lirih. Kesempatan, ujar Naira. Alexa meminta sebuah kesempatan. Kata-kata itu yang selalu terngiang di telinga Naira. Ucapan Alexa dengan sebuah ketulusan yang dapat dirasakan oleh Naira. Kalau orang berpikir Naira tidak cemburu, itu pastilah bohong. Naira sangat cemburu pada Alexa. Apalagi saat Alexa mencium Kenzo serasa hatinya terbakar. Tapi entah kenapa, ketika melihat wajah sendu Alexa, Naira justru merasa kasihan padanya. Begitu besar rasa cinta Alexa pada Kenzo. Aku harus cari tahu semua tentang Alexa, dan Dimitri pasti tahu semuanya. Naira kemudian mencari alamat Dimitri di Google. Tidaklah sulit mencari tahu alamat perusahaan Dimitri. Aku dapat alamatnya, gumam Naira. Kemudian langsung mengambil tasnya menuju ke perusahaan Dimitri. Biarlah jika Kenzo nanti marah padanya, asalkan ia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alexa. Karena meminta penjelasan pada Kenzo tidak pernah Naira dapatkan. Sampailah Naira di perusahaan Dimitri, yang ternyata letaknya tidak jauh dari perusahaan Kenzo. Naira langsung menuju meja resepsionis. Boleh aku bertemu dengan Tuan Dimitri? Tanya Naira pada resepsionis tersebut. Apa Anda sudah membuat janji dengan Tuan Dimitri? Tanya resepsionis itu. Belum, tapi ada hal penting yang ingin aku bicarakan, ujar Naira. Maaf Nona, jika Anda belum membuat janji, Anda tidak bisa bertemu dengan Tuan Dimitri. Nona Naira? Sebuah suara wanita mengagetkan Naira. Ah, Anda Nona Lucy kan? Sekretaris Tuan Dimitri? Ujar Naira dengan wajah tersenyum. Ya, Anda masih mengingat saya? Ujar Lisa. Oh iya, ada keperluan apa Anda kemari? Tanya Lisa. Aku ingin bertemu dengan Tuan Dimitri. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Bisakah kau membantuku bertemu dengan Tuan Dimitri? Pinta Naira pada Lisa. Baiklah, ikutlah denganku. Lisa dan Naira akhirnya menaiki lift khusus Presdir. Tok tok. Tuan, ada Nona Naira yang ingin bertemu dengan Anda. Dimitri yang mendengar nama Naira langsung terkaget. Naira, kamu serius? Suruh dia masuk. Tanya Dimitri dengan antusias. Naira pun masuk ke ruangan Dimitri. Dimitri yang merasakan kerinduan yang teramat dalam pada Naira pun menatap Naira dengan sangat intens. Bahkan tidak berkedip sedikit pun. Boleh aku duduk? Tanya Naira dengan merasa sangat canggung. Karena dari tadi Dimitri diam dan hanya menatapnya saja. Oh iya, maaf aku lupa. Silakan duduk. Dimitri mempersilakan Naira untuk duduk. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu, Nay? Tanya Dimitri yang masih terus menatap Naira. Aku baik. Bagaimana denganmu? Tanya Naira. Aku baik, tapi aku merasa kehilanganmu. Kenapa nomor ponselmu tidak bisa dihubungi? Tanya Dimitri. Itu karena ponselku hilang, makanya nomor ponselku juga ganti, ujar Naira sedikit berbohong. Dimitri yang tahu Naira sedang berbohong hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Pasti Kenzo yang melarangmu untuk berhubungan denganku, gumam Dimitri dalam hati. Apa Kenzo tahu kau kemari? Tanya Dimitri dengan wajah yang serius. Tidak, jawab Naira. Apa tidak apa-apa kau kemari menemuiku? Tentu saja tidak apa-apa. Kenzo tidak pernah melarangku. Naira menundukkan kepalanya, takut ketahuan sedang berbohong. Dimitri pun menghela nafasnya dengan panjang. Kau kemari pasti ada sesuatu yang penting bukan? Selidik Dimitri. Ya, aku ingin bertanya tentang Alexa, ujar Naira. Dek. Dimitri terkaget dengan ucapan Naira. Sedangkan di perusahaan Kenzo. What?
Naira menemui Dimitri di perusahaannya, pakik Kenzo dengan mengepalkan tangannya. Kenzo tidak habis pikir kenapa Naira selalu saja melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Kenzo. Nyonya Naira saat ini sudah pulang, Tuan, ujar Jimmy dengan hati-hati, karena tidak ingin tuannya semakin emosi. Jim, kau atur ulang agendaku hari ini, ujar Kenzo dengan dingin, lalu bergegas pergi menuju mobilnya. Saat ini emosi Tuan Kenzo sangatlah buruk. Jimmy melihat tuannya pergi, hanya bisa menghela nafasnya. Nyonya Naira, kenapa Anda selalu membuat masalah? Gumam Jimmy. Tapi diakui Jimmy, nyonyanya itu sangatlah berani. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintah dari Tuan Kenzo. Tapi hanya Nyonya Naira lah satu-satunya orang yang selalu melanggar perintah dari Tuan Kenzo. Nyonya, kau itu begitu unik. Andai ada satu orang yang sepertimu, aku pasti tidak akan jomblo lagi, gumam Jimmy sambil tersenyum. Naira yang kini sudah berada di kamarnya masih teringat dengan semua penjelasan dari Dimitri. Betapa Alexa sangat mencintai Kenzo. Jika saja tidak ada kecelakaan yang disebabkan oleh Angel, mungkin sekarang yang sudah menjadi istri dari seorang Kenzo adalah Alexa. Karena Alexa yang sudah menemani Kenzo di saat Kenzo sedang terpuruk. Karena Angel, Alexa begitu setia berada di sisi Kenzo, meskipun Kenzo belum menerimanya sebagai kekasihnya. Naira pun teringat kembali permintaan Alexa pada Kenzo. Kesempatan, gumam Naira. Tiba-tiba pintu dibuka dengan sangat kencang. Brak! Naira yang kaget menatap Kenzo yang sedang berdiri di pintu. Kenzo, kau kenapa? Tanya Naira panik, melihat wajah Kenzo yang terlihat sangat marah. Kenzo tidak menjawab pertanyaan Naira. Kenzo justru menatap tajam ke arah Naira. Naira seketika langsung mengingat. Apa dia tahu kalau aku bertemu dengan Dimitri? Gumam Naira dalam hati. Kenapa kau bertemu dengan Dimitri? Tanya Kenzo dengan suaranya yang tegas, menghampiri Naira yang masih mematung di tempatnya. Ada sesuatu yang harus aku tanyakan padanya, Naira berkata dengan jujur. Kenapa kau selalu melanggar apa yang kuperintahkan? Ujar Kenzo sambil mencengkram rahang Naira, masih dengan tatapan tajamnya. Lepaskan Kenzo, sakit. Gumam Naira lirih berusaha melepaskan cengkramannya, namun Kenzo semakin kuat mencengkramnya, sehingga Naira semakin kesakitan. Sudah kukatakan berulang kali, kau tidak boleh bertemu dengan Dimitri atau lelaki manapun, pakik Kenzo. Kau itu hanya milikku, apa kau tidak mengerti itu? Kenzo semakin mencengkram rahang Naira, hingga Naira hampir tidak bisa bernafas. Sakit, lirih Naira. Terdengar oleh Kenzo, lalu Kenzo melepaskan cengkramannya. Naira sangat kaget melihat perlakuan Kenzo padanya. Baru kali ini, Kenzo menyakitinya hingga hampir tidak bisa bernafas. Tak terasa air mata pun jatuh. Kau itu sangat egois, ujar Naira dengan emosi. Apa kau bilang? Tanya Kenzo dengan suara yang masih terdengar sangat emosi. Ya, kau itu sangat egois. Kau boleh bertemu dengan siapapun, bahkan kau pun bercium dengan wanita manapun. Tapi aku bahkan tidak boleh bertemu dengan siapapun, terkecuali temanku Novi. Pakik Naira dengan sangat emosi, mengeluarkan semua yang selama ini dipendamnya. Aku bertemu Dimitri karena aku ingin menanyakan tentang Alexa. Karena kau selalu tidak pernah mau menjawab setiap aku menanyakan Alexa, ujar Naira. Air matanya semakin keras menetes di pipinya. Rasa sakit pada rahangnya dan sakit pada hatinya membuat Naira semakin emosi. Alexa, aku tidak ingin membahas sesuatu yang tidak penting. Gumam Kenzo masih menatap Naira dengan tajam. Dan satu lagi Kenzo, kau selalu bilang kau mencintaiku. Tapi apa? Kau pernah mengenalkanku pada semua orang bahwa aku ini istrimu? Bahkan untuk bertemu denganmu saja di kantor,
Aku ini dikenalkan sebagai temanmu. Isak Naira penuh dengan penekanan. Kau tahu, aku merasa bahwa aku ini hanyalah simpananmu. Plak! Suara tamparan terdengar. Naira merasa sangat sakit, terlebih pipinya yang sudah ditampar oleh Kenzo. Serasa di pipinya, apalagi di hatinya. Naira menatap tajam pada Kenzo. Jangan pernah bilang kau simpananku, teriak Kenzo pada Naira, mengepalkan tangannya yang baru saja menampar pipi Naira, wanita yang sangat dicintainya. Kamu jahat, teriak Naira sambil memukul ke arah badan Kenzo. Dengan sekuat tenaga, Kenzo hanya diam menerima semua pukulan Naira. Ingin sekali Kenzo memeluk tubuh Naira, namun ego mengalahkannya. Aku ingin kau berpikir, apa kesalahanmu? Gumam Kenzo, lalu meninggalkan Naira yang masih menangis. Kenzo jahat, teriak Naira. Naira membanting pintu kamarnya. Kenapa begitu sakit hati ini? Rasa sakit ditampar tidak seberapa. Sakit dengan rasa sakit hati yang sedang dirasakan oleh Naira. Perasaan inilah yang paling ditakuti oleh Naira. Naira tidak ingin terlalu mencintai Kenzo. Karena jika mencintainya terlalu dalam, maka sakit hatinya pun akan sangat dalam. Seperti sekarang yang dirasakan oleh Naira. Dalam tangisnya, Naira pun tertidur. Ingin sekali dia melupakan semua yang terjadi. Kenzo yang berada di ruang kerjanya memecahkan gelas minuman yang sedang dipegangnya, membuat tangannya berdarah. Kenzo sangat menyesal telah menampar Naira, wanita yang sangat dicintainya. Kenapa kau tidak pernah memahamiku? Aku lakukan semuanya agar tidak ada satu orang pun yang menyakitimu, bukan menganggapmu sebagai simpananku. Gumam Kenzo sambil membanting semua yang ada di ruangan itu, membuat Pak Li langsung masuk ke dalam ruang kerja Tuan Kenzo. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tangan Anda berdarah, Tuan, ujar Pak Li dengan cemas, langsung mengambil kotak P3K dan membersihkan dan membalut tangan Kenzo dengan perban. Setelah itu Pak Li membereskan pecahan gelas yang ada di ruangan tersebut. Keluarlah Pak Li, aku ingin sendiri, perintah Kenzo pada Pak Li. Pak Li yang tahu tuannya sedang marah langsung pamit keluar ruangan. Setelah tengah malam, Kenzo masuk ke dalam kamarnya, melihat Naira yang sudah tertidur. Dilihatnya bekas tamparan dan cengkramannya, lalu dibelainya. Maaf, lirih Kenzo.